Vina sama Mbak Rahayati. Yuk, kita mau sekolah minggu hari ini. Bagaimana persiapan adik-adik? Sudah disiapkan Alkitabnya sama persembahannya. Nanti dititipkan orang tua ya untuk serahkan ke gereja. Oke, yuk kita mulai ibadah pada minggu hari ini. Mau nyanyi apa, Mbak? Kita yang pertama mau puji Tuhan dulu. Yuk adik-adik berdiri, kita mau Berdiri ya. puji Tuhan, matahari bersinar terang. Yuk berdiri semuanya. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, air semerbak laungan ibadah, semua mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Sekali lagi yuk. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, air semerbak laungan ibadah, semua mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Nah, bagaimana? Masih semangat kan kita puji Tuhan? Nanti kita juga akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Jangan kemana-mana ya adik-adik, tetap duduk yang manis. Nanti kita dengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bu Rati. Sebelumnya? Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Ya. Yuk adik-adik boleh duduk lagi. Kita mau berdoa dulu untuk ibadah minggu hari ini. Yuk kita berdoa bersama-sama. Yesus, Engkau telah satukan kami dalam ibadah sekolah minggu hari ini ya Tuhan. Meskipun kami masih belum bisa untuk bertatap muka berkumpul bersama-sama di tempat sekolah minggu kami Tuhan, namun Engkau tetap satukan hati kami. Kami masih berkesempatan untuk bersekolah minggu bersama-sama Tuhan walaupun masih online. Kiranya Engkau berikan kesehatan Tuhan untuk kami, untuk keluarga kami Tuhan. Dimanapun kami berada saat ini, Engkau tetap jagai kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami akan memulai ibadah sekolah minggu hari ini. Kiranya Engkau juga berkati Mbak Prati yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, agar anak-anak dapat belajar mengenal Engkau lebih lagi, belajar untuk lebih taat akan Engkau Tuhan, memuliakan Engkau terlebih-lebih lagi Tuhan, karena kasih-Mu yang tak pernah berkesudahan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mau mendengarkan cerita firman-Mu. Engkau berkati kami satu persatu ya Tuhan. Terima kasih. Amin. Amin. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bu Prati, kita akan nyanyi pujian lagi sekali lagi, baca kitab suci ya Mbak. Ya. Baca kitab suci gitu ya. Kita persiapkan hati kita akan pujian lagu baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Kalau mau tunggu
pagi anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu di minggu pertama di bulan Maret tahun 2021. Pagi hari ini kita bertemu kembali dalam sekolah minggu ini. Bagaimana anak kabarnya semuanya? Iya, pasti semua dalam keadaan sehat, baik, dan dalam kasih Tuhan. Bagaimana pagi ini? Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan dan belajar tentang firman Tuhan? Berarti semua sudah menyiapkan Alkitab, sudah duduk manis, dan kita mau belajar sama-sama firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan pagi hari ini diambil dari Yohanes 2 ayat 13 sampai 22. Dengan judul pagi hari ini yaitu Jangan Kotori Rumah Tuhan. Kalau kita mendengar kata kotor, pasti dalam pikiran kita kotor ya, berarti lawan katanya adalah bersih. Nah, siapa yang pernah melihat mungkin saudara kita, mungkin papa atau mama atau mungkin kakak kita bersih-bersih? Pasti semua pernah melihat. Nah, bersih-bersih itu banyak sekali. Misalnya kalau dalam rumah mengepel, menyapu, atau mungkin mencuci, dan banyak sekali. Nah, semua itu dilakukan untuk apa? Pasti untuk membuat rumah kita menjadi bersih, menjadi rapi. Nah, firman Tuhan pagi hari ini yaitu tadi dengan judul Jangan Kotori Rumah Tuhan. Hubungannya apa ya dengan jangan kotori rumah Tuhan? Nah, di dalam Yohanes 2 ayat 13 sampai 22, anak-anak bisa membaca ya. Di sini menceritakan tentang Yesus yang menyajikan bait Allah. Bait Allah itu adalah tempat untuk, pada zaman dulu adalah tempat untuk berdoa, tempat untuk beribadah, untuk memuji nama Tuhan, dan untuk belajar tentang firman Tuhan. Nah, pada waktu itu ketika hari raya Paskah Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Yesus melihat bait Allah, begitu banyak orang di situ. Banyak orang berjualan, banyak orang juga yang menukarkan uang. Yesus melihat bait Allah menjadi kotor dan banyak sekali orang yang datang di situ, menjadi ramai dan menjadi bising. Nah, kalau kita sedang berdoa, kita sedang mendengarkan firman Tuhan, pasti kita menginginkan keadaannya dalam keadaan tenang, ruangannya bersih. Tetapi Yesus waktu itu melihat bait Allah menjadi kotor dan sangat ramai sekali. Lalu Yesus menyuruh mereka semua orang-orang itu untuk pergi dan pindah ke tempat lain, meninggalkan bait Allah. Dan Yesus menyuruh mereka untuk membersihkan bait Allah, sehingga bait Allah itu menjadi bersih dan menjadi baik kembali. Nah, anak-anak yang terkasih, bagaimana Tuhan membersihkan bait Allah itu? Dan apakah kita bisa membersihkan bait Allah? Bait Allah itu adalah tubuh kita. Dan bagaimana kita membersihkan tubuh kita? Seperti Tuhan membersihkan bait Allah itu, banyak hal yang harus kita lakukan. Pasti semua sudah tahu ya, apa ya untuk membersihkan tubuh kita ini, seperti Tuhan membersihkan bait Allah. Nah, Tuhan memberikan tubuh kita ini untuk kita selalu jaga dari apapun yang akan mengotori tubuh kita ini. Contohnya apa? Dengan kita membersihkan hati kita, tutur kata kita, membersihkan pikiran kita, juga kita membersihkan di sekitar lingkungan kita. Dengan apa ya caranya ya? Nah, membersihkan hati. Contohnya, karena bait Allah adalah tubuh kita, kita membersihkan hati kita. Dengan apa? Yaitu dengan kita mengampuni.
dengan kita mengasihi sama kita. Mudah tidak untuk mengampuni? Pasti kita akan meminta Tuhan untuk kita dimampukan untuk kita mengampuni. Kadang kita untuk mengampuni itu sulit. Tetapi kalau kita mau belajar, kita mau minta bimbingan Tuhan, pasti bisa. Dan mengampuni itu pasti dapat kita lakukan. Dan mengasihi sesama, Tuhan mengajarkan kita untuk kita saling mengasihi. Mengasihi sesama, mengasihi musuh kita. Nah, kita sebagai anak Tuhan, hukum kasih adalah yang utama. Berarti kita semua diajarkan untuk saling mengasihi dan mengampuni. Selanjutnya yaitu bersih pikiran. Tuhan memberikan kita yaitu waktu untuk kita belajar tentang firman Tuhan. Bagaimana Tuhan mengajarkan kita untuk kita belajar dari firman Tuhan ini. Kita membaca firman Tuhan, anak-anak bisa dalam sekolah minggu kita mendengarkan firman Tuhan sehingga pikiran kita bisa terbuka. Bagaimana kita bisa melakukan kehendak Tuhan? Kita minta Tuhan untuk membimbing kita, Roh Kudus membimbing kita sehingga kita bisa untuk menjalankan semua perintah Tuhan. Setiap hari kita boleh membaca firman Tuhan. Kita bisa belajar. Kita bisa belajar dan belajar biar kita tahu kehendak Tuhan dan pikiran kita bisa terbuka, bisa tahu kehendak Tuhan. Selanjutnya yaitu bersih tutur kata. Tutur kata kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagaimana? Dengan kita meminta maaf. Itu mungkin sulit. Misalnya kita berbuat salah kepada seseorang. Misalnya anak-anak berbuat salah kepada orang tua, mungkin kepada teman atau mungkin kepada saudara. Mungkin untuk minta maaf, ayo minta maaf, tetapi tidak mau. Nah, bagaimana kita belajar untuk memberi maaf, untuk meminta maaf? Kita minta Tuhan kembali, untuk Tuhan memberikan hati kita supaya kita rendah hati, supaya kita bisa memaafkan dan kita bisa meminta maaf kepada orang lain. Selain itu, tutur kata kita yaitu dengan kita berterima kasih kepada semua yang sudah menolong kita. Misalnya kita dalam kesusahan, misalnya kita dalam berbuat sesuatu tidak bisa melakukan sendiri, kita boleh meminta orang lain untuk menolong kita. Nah, kita ucapkan terima kasih. Nah, untuk anak-anak juga sama. Misalnya kita minta tolong kepada orang tua, mungkin teman kita atau saudara kita, kita ucapkan terima kasih. Kita minta maaf. Misalnya kita meminjam sesuatu, kita bilang dulu kepada yang punya. Nah, segala tutur kata kita boleh sesuai dengan firman Tuhan. Memang itu semua sulit, tetapi kalau kita mau berusaha, kita mau belajar, pasti Tuhan akan berikan kemampuan untuk kita menjadi lebih baik lagi. Untuk selanjutnya yaitu kita membersihkan lingkungan kita. Selain tadi bersih hati, tutur kata, pikiran, yaitu bersih lingkungan kita. Contohnya apa? Contohnya pada saat ibadah sekolah minggu. Nah, kita ajarkan kepada anak-anak sekolah minggu setelah selesai ibadah, mereka membersihkan. Mungkin setelah mereka beraktivitas, ada sampah-sampah yang di lantai, dikumpulkan lalu dibuang di tempat sampah. Selanjutnya mengajarkan mereka untuk merapikan alat bermain, juga meja kursi atau tikar yang sudah dipakai. Nah, mereka diajarkan untuk disiplin, biar lingkungannya juga bersih, lingkungannya juga rapi, sehingga dalam sekolah minggu mereka bisa beribadah dengan baik, tenang, dan mereka ada sukacita di dalam hatinya. Nah, anak-anak semua, bagaimana? Bisa tidak kita melakukan semua itu? Tuhan pasti senang sekali kalau kita bisa
sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan senang sekali dengan kebersihan. Bagaimana dengan kita sebagai anak-anak Tuhan? Apakah kita bisa juga seperti Tuhan yang selalu senang dengan kebersihan? Bersih hati kita, bersih tutur kata kita, bersih pikiran kita, juga lingkungan kita. Dan Tuhan memberikan tubuh kita ini untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Maka tubuh kita ini juga harus bersih. Apa yang Tuhan berikan kepada kita, kita harus jaga. Kita harus berikan kepada Tuhan yang terbaik. Nah, anak-anak semua, pasti Tuhan akan senang. Di dalam firman pagi hari ini, Tuhan mengajarkan kita banyak hal. Bagaimana kita bisa mengampuni, bagaimana kita bisa mengasihi sesama kita. Kita meminta tolong kepada orang lain, kita berterima kasih kepada orang lain. Dan kita pasti bisa melakukan itu semua. Anak-anak pasti bisa. Kalau anak-anak mau berusaha dan mau belajar, pasti Tuhan akan berikan semuanya mudah. Pasti, karena bersih itu baik. Bersih itu adalah sukacita yang dari Tuhan. Dan Tuhan akan berikan semuanya lebih mudah. Dan Tuhan akan berikan yang terbaik. Mari anak-anak semua, kita mau berusaha. Dan pasti Tuhan akan mampukan kita semua. Anak-anak semua, guru-guru sekolah minggu, pasti semua akan dimampukan untuk kita hidup bersih, untuk kita persembahkan tubuh kita kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan berikan yang terbaik untuk kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena firman-Mu yang luar biasa mengajarkan kami Tuhan untuk selalu menjadi anak Tuhan yang bisa menjaga hati, pikiran dan tutur kata kami Tuhan menjadi lebih baik lagi. Mampukan kami Tuhan, mampukan anak-anak-Mu ini untuk menjadi yang terbaik Tuhan, seturut dengan kehendak Tuhan dan sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu Tuhan, GKJ Mijen dan sekitarnya. Tuhan, berikanlah kesehatan bagi mereka Tuhan. Tuhan, berikan sukacita. Tuhan juga akan selalu memberikan perlindungan bagi mereka, sehingga mereka juga akan merasakan kasih Tuhan selalu ada dalam kehidupannya. Berkati juga Tuhan untuk saat ini yang sedang dalam ujian Tuhan, PTS Tuhan. Tuhan berkati supaya mereka bisa bertanggung jawab Tuhan, dan dapat mengerjakan dengan baik dan dapat berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati juga untuk kedua orang tua, berkati guru-guru sekolah minggu, dan berkati kami semua Tuhan sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan di masa pandemi ini Kau selalu menjagai kami, Kau selalu memberikan kesehatan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua dan bimbing kami semua Tuhan, sehingga kami boleh seturut dengan kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terima kasih semuanya anak-anak yang terkasih. Sampai ketemu untuk minggu depan bersama guru-guru yang lain belajar tentang firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Oke, gimana tadi firmannya yang dibawakan Adik-adik. tentang apa tadi ya? Adik-adik masih ingat kan tadi apa yang disampaikan sama Bu Prati? Cerita firman Tuhan. Di bait Allah ada apa aja ya? Ada para pedagang, ada para penukar uang di bait Allah. Tuhan marah nggak itu ya? Pastinya marah. Marah ya kan? Bait Allah untuk berdoa, malah untuk tempat perdagangan. Mereka mengambil semua keuntungan untuk mereka sendiri. Mereka tidak peduli lagi dengan bait Allah, tempat yang suci, tempat yang kudus buat orang-orang Kristen pada saat itu. Nah, itu kita mau belajar adik-adik, bagaimana sih kita menjaga bait Allah itu. Bait Allah adalah hati kita masing-masing. Bagaimana kita menjaga kehidupan kita, kita melakukan yang terbaik, Mempersembahkan
ya. Iya, kita persembahkan tubuh kita dengan apa? Kita taat, kita mau Mengasihi. Iya, kita mau mengasihi, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, yuk kita mau persembahan dulu Kita buat siapkan ya persembahannya. jadi Nanti dititipkan ke orang tuanya, masukin ke dalam amplop ya. Nanti dititipin ke orang tua untuk disampaikan ke gereja. Ya, yang apa Mbak? Persembahan, persembahan kami pada hari ini. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Ya, kita mau masuk dalam doa. Persembahan kita dalam doa ya. Lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, kembali Yesus kami menghadap kehadiran-Mu Bapa, mengucap syukur dan terima kasih Bapa atas segala berkat penyertaan yang senantiasa Engkau limpahkan pada kami. Bapa yang Maha Kasih, kalau pada pagi hari ini Bapa, di dalam kebaktian kami ini Yesus, kami akan mempersembahkan sebagian kecil dari berkat-berkat yang telah Engkau berikan melalui kedua orang tua kami. Kiranya Tuhan kuduskan dan Tuhan sucikan persembahan ini Yesus agar dapat berguna untuk pelayanan dalam sekolah minggu ini. Tuhan juga berkati kedua orang tua kami Bapa dalam bekerja dan berikan penyertaan-Mu yang luar biasa pada mereka. Juga untuk Bu Agung Bapa yang senantiasa mengumpulkan dan memanage, mengatur keuangan dalam persembahan ini, kiranya Tuhan berikan kebijaksanaan padanya. Sebentar kami akan tutup ibadah pada pagi hari ini. Tuhan kiranya menyertai dan memberkati. Tuhan kumpulkan kami kembali Bapak minggu depan dengan guru-guru yang lainnya, juga dengan kesehatan yang daripada-Mu saja. Terima kasih Yesus, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sebelum kita tutup sekolah minggu ini, kita akan pujikan. Puji Tuhan, yuk kita hati-hati gunakan tanganmu. Berarti hati-hati gunakan tanganmu. Terus apa lagi Mbak? Hati-hati gunakan Kakimu, terus gunakan mulutmu. gunakan mulutnya ya. Hati-hati. Tangan, kaki, mulut. Oke? Yuk. Hati gunakan tanganmu. Hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Yuk kakinya. Hati gunakan kakimu. Hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Mulut ya. Hati gunakan mulutmu. Hati gunakan mulutmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Sudah selesai? Sudah, kita akhiri sekolah minggu hari ini. Terima kasih adik-adik sudah setia mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Sampai Kita jumpa lagi di
di minggu depan dengan